Berbagai peristiwa unik, menarik hingga tragedi terjadi selama sepekan ini. Rangkaian peristiwa tersebut kami rangkum dalam segmen On This Week malam ini. Jas hujan rain catch menjadi perbincangan hangat para netizen karena berfungsi menjaga dan melindungi si pemakai agar tidak kehujanan. Selain itu, jas hujan ini dapat mengubah air hujan menjadi air putih yang layak untuk diminum. Jas hujan yang terkenal sejak tahun 2011 silam ini pertama kali diciptakan oleh dua orang mahasiswa dari CIID bernama Hayuna dan Joshua Nobel yang sukses membuat jas hujan sebagai pelindung dari air hujan disertai alat yang bisa membuat air hujan dapat diminum secara langsung tanpa dimasak terlebih dahulu. Selain itu, rain catch diklaim tahan lama karena terbuat dari bahan yang sangat kuat. Cara kerjanya pun terbilang unik, di mana kerah jas hujan akan berfungsi sebagai alat untuk menangkap air. Selanjutnya akan melewati sebuah filter arang, lalu masuk pada sistem pemurnian kimia dan akan tersimpan di kantong yang ada di daerah bahu dan bisa langsung diminum dengan menggunakan media selang yang sudah tertanam di jas hujan tersebut. Seorang bayi di Maesteg, Wales bernama Ollie Tracy lahir dengan kondisi tempurung di kepalanya yang retak yang menyebabkan otak kepala bayi malang ini tumbuh di hidungnya melalui retakan itu. Sang ibu mengatakan bahwa ia terlahir sangat kecil dan memiliki benjolan seukuran bola golf di hidungnya. Bayi yang lahir pada Februari 2014 tersebut kini sudah menjalani banyak operasi menyakitkan untuk membantunya bernapas dan menutup celah di tengkoraknya. Kejanggalan pun dirasakan sang ibu ketika usia kandungannya 20 minggu. Kemudian MRI scan mengonfirmasi bahwa benjolan itu adalah encephalocal atau cacat tabung saraf langka di mana tengkorak tidak menutup sepenuhnya. Bahkan dokter mengatakan jika sang bayi terancam infeksi atau meningitis jika tidak dilakukan operasi. Setelah operasi, kondisi Ollie pun kini semakin membaik dan ia tumbuh menjadi bocah yang ceria. Seorang ibu di Riyadh, Arab Saudi menuntut anaknya menceraikan sang istri karena telah mencium seekor unta. Namun sang suami tidak menceraikannya dan mereka tetap hidup bersama. Perbuatan sang istri mencium unta ini disaksikan langsung oleh sang mertua dan dianggap sebagai perilaku yang melanggar norma agama dan sosial. Sementara sang istri berdalih, ia mencium unta karena merasa bahagia dan sebagai ungkapan rasa syukur karena hewan tersebut dapat membantu keluarganya menghasilkan uang. Alasan menantunya itu tak diterima. Sang mertua tetap mendesak anaknya agar menceraikan istrinya. Dikabarkan mencium unta hanya alasan mengada-ngada yang dibuat sang mertua agar pasangan suami istri itu berpisah karena sudah lama tak dikaruniai anak. Karena ceker ayam, 8 kendaraan yang melintasi jalan tol di Malaysia mengalami kecelakaan. Insiden diawali dengan sebuah truk yang membawa potongan kaki ayam yang terbalik di Jalan Bebas Hambatan Utara Selatan, Sungai Petani, Kedah, Malaysia, kilometer 92,2, sehingga membuat ribuan ceker ayam tersebar di jalan hingga menyebabkan kondisi jalan raya menjadi licin. Kondisi juga mengakibatkan beberapa kendaraan lain tergelincir dan hilang kendali. Pada saat yang sama, sebuah mobil dan sebuah truk mencoba menghindari tabrakan dengan truk terguling tersebut, namun malah ikut tergelincir ke tepi jalan. Sementara itu, sebuah kecelakaan juga terjadi di arah berlawanan di lokasi yang sama karena sebuah trailer mengerem secara mendadak. Akibatnya, 3 buah mobil gagal menghindar lalu menabrak belakang trailer. Beruntung, semua korban yang terlibat dalam kecelakaan itu hanya mengalami cedera ringan. Di sebuah rumah sakit di kota Suining, Provinsi Sichuan Barat, Tiongkok, seorang ibu hampir tidak pernah bisa melihat lagi bayinya karena hampir diculik oleh seorang wanita yang menyamar sebagai perawat.
Terekam dalam kamera CCTV, wanita yang menyamar sebagai perawat dengan santainya masuk ke dalam kamar bayi tanpa pengawasan. Dengan cepat, ia mendorong keluar salah satu troli bayi. Beruntung, aksinya ini digagalkan dengan kehadiran sang nenek bayi. Tanpa sengaja, wanita penculik tersebut berpapasan dengan sang nenek yang baru datang. Bingung dengan pertanyaan dari sang nenek, perawat tersebut pun langsung melarikan diri. Seorang kandidat peraih gelar S3 sedang melakukan penelitian tewas ketika eksperimennya gagal dan meledakkan lab Universitas Tsinghua di Beijing, Tiongkok. Menurut saksi mata, asap dari bahan kimia keluar dari jendela di lantai 2 gedung Hetien. Semua dosen dan para mahasiswa pun langsung dievakuasi ketika ledakan besar terjadi. Tak lama, tim pemadam kebakaran pun datang ke lokasi dan berusaha menjinakkan api. Dari penyidikan pihak berwenang, sejauh ini ditemukan fakta bahwa insiden terjadi pada pukul 10 waktu setempat dan terjadi di lab yang berisi bahan kimia. Dan pada saat itu di dalam lab ada seorang peneliti bernama Meng Shengxia yang diperkirakan sedang melakukan penelitian katalisis organik untuk gelar S3-nya. Seorang pramugari cantik bernama Fa Sheshong menuai banyak pujian di media sosial karena ia rela berlutut demi menyuapi seorang kakek lansia di pesawat. Dengan sabar dan ramah, Sheshong menyuapi sang kakek yang diketahui mengidap penyakit stroke. Saking sabar, ramah, dan telatennya, sang kakek pun merasa terharu dan menitikan air mata. Saat itu sang kakek yang bernama Nio merasa kesulitan memegang sendok untuk makan. Sementara pengasuhnya berada di bangku pesawat yang jauh darinya. Karena hal inilah, Sheshong, seorang pramugari dari nomor penerbangan HU7032 milik maskapai Hainan, memutuskan untuk menyuapi sang kakek. Menurut Sheshong, kakek Nio awalnya kesulitan untuk makan nasi, hingga akhirnya ia pun berinisiatif mengganti makanannya dengan mie yang lebih empuk dan mudah dikunyah. Sebagian orang mungkin memiliki kebiasaan menyanyi saat sedang mandi. Tak jarang bahkan mereka mengkombinasikannya dengan tarian. Dan tampaknya kebiasaan ini rupanya tak dimiliki oleh manusia saja. Beberapa waktu lalu di media sosial sempat beredar video kura-kura yang sangat lucu dan menjadi terkenal. Pasalnya, kura-kura kecil itu bergoyang-goyang di bawah kucuran air yang menggerak-gerakkan bagian bawah tubuhnya hingga tampak seolah-olah menggoyangkan bokongnya. Sontak, video kocak ini langsung mendapat berbagai reaksi dari para netizen. Banyak yang mentertawakan aksi kura-kura imut ini dan bahkan memuji keahliannya dalam menari. Semakin tinggi polusi udara membuat persediaan udara bersih di daerah perkotaan semakin tipis. Sadar akan hal ini, dua pengusaha asal Kanada pun mencoba menjadikannya sebuah bisnis. Mereka memiliki ide untuk memasukkan udara dari Canadian Rocky Mountains ke dalam sebuah kaleng. Awalnya, Troy Packett dan Moses Lam hanya iseng berdiskusi mengenai masalah polusi dan berpikir jika mengirimkan udara segar ke orang yang tak memilikinya adalah hal baik. Lantas mereka pun membuat prototipe pertama yang dibuat menggunakan kantong plastik yang berisi udara segar dan dijual seharga Rp14.000 di eBay. Setelah itu mereka membuat kantong berikutnya dan mendapatkan penawaran seharga Rp3,7 juta. Dari keberhasilan tersebut, Troy dan Moses lantas membuat bisnis pada tahun 2014 dan memberinya nama Fatality Air. Mereka mulai menyimpan udara dari pegunungan di dalam kaleng berbagai ukuran dengan harga antara Rp208 hingga Rp640.000. Sejak diluncurkan, Fatality Air telah membuat banyak negara tertarik, di antaranya Tiongkok, Iran, Afghanistan, Turki, India, Israel, Dubai, dan tentunya juga Kanada. We got the afternoon. You got this. Pernikahan seringkali
kali digelar mewah dengan memakai tema-tema tertentu agar tak terlupakan. Salah satu pasangan yang melakukan segala cara agar pernikahan mereka tak terlupakan adalah Caroline Ritter dan Andrew Porters. Mereka baru saja menggelar upacara pernikahan di depan sebuah gedung bioskop di Hollywood beberapa waktu lalu. Dalam upacara pernikahan ini, kedua mempelai menghadirkan sosok tokoh-tokoh dalam film Star Wars The Force Awakens. Caroline dan Andrew ternyata memang fans berat film Star Wars. Keduanya mengaku sempat mengantri 12 hari untuk menonton film tersebut hingga akhirnya terbang dari Australia ke Amerika hanya untuk menyaksikan dan menikah di sana. Pemirsa, itulah rangkaian peristiwa yang terjadi selama sepekan. Otak mampu menciptakan listrik dan bekerja jauh lebih cepat dibanding komputer paling canggih manapun. Simak informasi lengkapnya setelah jeda berikut, tetaplah bersama kami.